Nah, kita mau melanjutkan pembelajaran kita kemarin, yaitu tentang hemat air, ya. Kalau kemarin kita sudah belajar hemat air, anak-anak udah mulai berhemat belum? Ya, jadi kalau cuci tangan seperlunya aja, nggak usah dibuang-buang. Kalau mandi juga seperlunya aja, airnya jangan dibuang-buang. Kita harus berhemat. Oke. Nah, hari ini, oh ya satu lagi. Kalau minum itu juga anak-anak sering tuh. Apalagi kalau kita minum air mineral yang gelas, itu cuma minum sedikit, setelah itu dibuang, ya. Kalau bisa minumnya dihabisin, atau kalau nggak habis masukin ke dalam botol. Nah, nanti kita bisa lanjutkan minum lagi. Oke, nah hari ini kita mau melanjutkan pembelajaran kita tentang hemat listrik. Ternyata Go Green itu bukan hanya hemat air, kita juga harus hemat listrik. Di rumah listrik membuat apa? Fungsinya, manfaatnya. Oke, tapi sebelum kita belajar manfaat listrik, Ibu Heni mau tanya, anak-anak tahu nggak sih, zaman dulu itu orang-orang itu nggak ada listrik. Ya, jadi zaman dulu itu belum ada tuh, belum masuk itu listrik. Jadi orang zaman dulu kalau mau atau butuh penerangan, mereka pakai obor. Obornya dibuat biasanya dari bambu, dikasih minyak, lalu dikasih kain atasnya. Nah, itu kalau kainnya udah kena minyak, dikasih api baru nyala. Ada juga pakai sentir. Sentir itu sama, misalnya di botol, botol itu juga sama, dikasih ujungnya dikasih kain, terus dibasahin dikasih minyak juga. Nah, dia akan menyala juga. Lalu maju perkembangannya pakai petromak. Wah, anak-anak pasti nggak tahu ya, Bu Heni juga lupa kasih gambarnya. Nah, zaman dulu itu nggak ada listrik. Kita bersyukur kalau sekarang ini udah ada listrik. Mau nyalain lampu tinggal cekrek, nyala deh lampu, ya. Nah, tetapi ternyata listrik juga kita harus berhemat. Nah, anak-anak, kalau misalnya lampu menyala itu enak, terang. Wih, ini suasana malam hari. Kalau dilihat dari atas, itu lampu-lampu menyala di rumah-rumah, di gedung-gedung, ya. Nah, ini kalau ada lampu, lampunya menyala, terang. Tapi kalau malam hari lampunya padam, lampunya mati, bagaimana? Ya, gelap ya. Kalau lampu mati, anak-anak pasti, "Mama, lampu mati, Papa, lampu mati, gelap." Nah, terus Mama ambil lilin, nyalakan lilin, ya. Atau ambil senter, nyalakan senter biar terang. Kalau enggak ntar jalannya nabrak-nabrak deh. Nah, ya, kalau lampu mati pasti kita repot. Apalagi kita misalnya, aduh, handphonenya baterainya habis nih. Kita nggak bisa cas handphone, kita nggak bisa nonton TV, ya. Banyak fungsi dari listrik ini. Nah, tapi kalau lampunya mati, kita repot. Semuanya repot, ya. Anak-anak tahu nggak manfaat listrik itu buat apa aja sih? Nih, ada beberapa manfaat listrik. Selain buat lampu, juga buat industri. Ya, industri itu buat pabrik-pabrik. Ya, buat apalagi? Sarana pendidikan, aktivitas di rumah, media elektronik. Wah, ternyata media elektronik itu semuanya menggunakan listrik. Kita bayangin kalau nggak ada listrik, pasti kan repot. Pernah kan waktu itu mati lampu lama, wah semuanya udah bingung. Udah HP baterainya habis, kita nggak bisa nonton TV, ya gelap. Nah, ternyata listrik itu juga harus kita hemat, ya. Nih, cara menghemat listrik ada langkah-langkahnya. Memang kalau anak-anak
yang melakukan masih repot, masih belum bisa. Karena listrik itu biasanya yang menggunakan itu orang dewasa. Anak-anak belum boleh karena berbahaya. Kalaupun anak-anak misalnya mau mencabut stok kontak, itu harus pengawasan papa mama atau orang tua. Atau misalnya anak-anak sedang ngecas handphone, terus udah selesai mau dicabut, itu pun harus hati-hati, harus bersama orang tua karena berbahaya, bisa namanya kesetrum ya, dan itu berbahaya sekali. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar mau menghemat listrik. Contohnya bagaimana ya Bu supaya kita bisa hemat listrik? Nih, kalau anak-anak sudah selesai misalnya sudah bangun tidur, itu kan sudah siang, sudah ada sinar matahari, klik, matiin lampu ya, lampu depan, lampu belakang, lampu tengah, kalau bisa semua lampu yang ada di rumah dimatikan karena sudah ada sinar matahari, jendela dibuka, pintu dibuka biar terang dari sinar matahari. Nah, lalu kalau papa mama ngecas handphone sudah selesai dicasnya, sudah penuh, bilangin dicabut ya, dicabut casnya. Jangan diam aja di situ, itu dia tetap mengalir listriknya. Lalu misalnya anak-anak nonton TV, udah ngantuk, matiin TV-nya. Jangan malah TV-nya yang nonton anak-anak karena anak-anak ketiduran. Ya, bilangin papa mama, kakak, siapa aja kalau sedang nonton TV ketiduran, lebih baik dimatiin dulu. Kalau udah ngerasa ngantuk gitu, matiin dulu TV-nya. Itu juga salah satu hemat listrik ya. Kalau TV nyala terus padahal nggak ada yang nonton, apalagi TV menyala terus ditinggal pergi, nggak ada yang nonton, nah itu pemborosan namanya, itu tidak hemat listrik ya. Begitu juga kalau misalnya kulkas itu kalau dinyalakan gak usah tinggi-tinggi, yang standar aja, maksudnya jangan terlalu dingin karena semakin dingin itu membutuhkan listrik yang semakin besar. Apalagi ya, sama seperti penggunaannya mesin cuci, kalau cuci pakai mesin cuci itu pakai listrik. Terus setrika itu pakai listrik. Setrika juga disesuaikan dengan bahannya. Kalau bahannya memang lembut, tidak perlu panas yang tinggi, itu dikecilin. Wah, itu juga pasti bukan tugas anak-anak. Tapi anak-anak bisa kasih tahu ya ke papa mama, ke mbak yang kerja di rumah. Itu juga harus dibilangin, kita harus hemat listrik. Kalau mbak juga lagi nonton TV, mbak kalau nggak nonton matiin TV-nya. Mbak kalau ngecas handphone udah selesai dicabut casnya. Itu. Anak-anak juga harus berani kasih tahu sama orang-orang yang menggunakan listrik. Oke? Nah, sekarang anak-anak tahu nggak sih listrik itu asalnya dari mana? Listrik itu berasal ada dari beberapa hal ya. Yang pertama Ibu Heni mau kasih tahu nih. Kalau anak-anak lihat bendungan seperti ini nih, bendungan air, ternyata ini salah satu cara untuk pembangkit tenaga listrik. Nih, kalau anak-anak perhatikan, di sini nah di bawah air ini dipasang alat mesin di mana dia membuat aliran listrik. Nanti terus listriknya dialirkan ke sini. Tuh. Terus baru dialirkan ke rumah-rumah. Nah, ternyata bendungan ini berguna untuk pembangkit tenaga listrik. Namanya PLTA, pembangkit tenaga listrik air ya. PLTA, tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air, PLTA ya. Terus ada juga listriknya itu dari sinar matahari. Wow, ternyata sinar matahari itu juga bisa menjadi pembangkit listrik. Nih, pembangkit listrik tenaga matahari.
atau tenaga surya. PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Surya itu matahari. Nah, ternyata matahari juga bisa dijadikan untuk aliran listrik, untuk pembangkit listrik. Gambarnya masih ada satu lagi, bisa juga seperti ini. Kalau anak-anak lihat kincir angin seperti ini, kita pernah ya kemarin bikin kincir angin, ini juga bisa dipakai untuk pembangkit tenaga listrik. Ternyata baling-baling ini kalau dia kena angin berputar. Nah, itu juga bisa dipakai untuk pembangkit tenaga listrik. Ya. Ternyata tenaga listrik itu macam-macam. Ada juga PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir, tenaga uap ada juga. Banyak hal yang bisa dipakai untuk menjadi pembangkit listrik. Nah, makanya karena mereka yang sudah membantu kita berusaha supaya listrik ini selalu tetap ada, makanya kita juga harus membantu mereka dengan cara kita berhemat listrik. Walaupun kita listrik itu bayar, tapi usahakan kita harus ikut berhemat. Ya. Oke, hari ini kita belajar tentang hemat listrik. Bukan hanya belajar aja ya anak-anak, tapi ayo kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain kita hemat air, kita juga harus hemat listrik. Oke, tugas anak-anak hari ini, anak-anak bisa ya menyebutkan listrik itu gunanya buat apa aja. Oke, terus caranya hemat bagaimana? Ya, seperti tadi Ibu Heni ajarin, cara hemat kalau ngecas handphone, lampu, nonton TV, ya, itu bagaimana cara hematnya. Oke. Dan setelah itu anak-anak belajar ya, memadamkan lampu. Gampang kan memadamkan lampu? Jadi kalau anak-anak udah bangun pagi, terus anak-anak lihat, kok lampunya masih nyala? Matiin. Nah, lampunya masih nyala, nggak hemat ini, matiin. Terus kalau ada koko, cici atau siapa aja yang ngecas handphone belum dicabut, anak-anak bantu cabut. Tapi kalau anak-anak nggak berani, minta tolong, Pak, ini belum dicabut. Nah, ya kalau misalnya anak-anak juga ngelihat siapa yang nonton TV, tapi nggak ada yang nonton, TV-nya nyala nggak ada yang nonton, anak-anak bantu matiin. Oke, anak-anak bantu untuk berhemat ya, hemat listrik. Hari ini anak-anak belajar hemat listrik, ayo kita praktekin. Lampu matikan, stop kontak cabut, listrik di TV kalau masih nyala matiin. Kita belajar mulai dari sekarang, hemat air, hemat listrik. Oke, setelah itu anak-anak belajar berhitung ya. Masih seperti yang minggu lalu, lebih besar sama dengan lebih kecil. Tapi angkanya sudah mulai Ibu Heni besarkan. Kemarin masih di bawah 10, sekarang sudah di atas 10 hitungannya. Oke, selamat belajar, selamat mengerjakan tugas, selamat Hari Kartini. Buat ibu-ibu, buat perempuan-perempuan semua, kita bahagia karena kita jadi pintar, kita boleh sekolah, ya. Nah, sampai jumpa besok. Tetap semangat di rumah saja. Tuhan Yesus memberkati. Dah.